Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar kelanjutan nasib P1, P2, P3 tanpa penempatan P3K 2022, termasuk P1, P2, P3 gagal lolos pasca sangga, dan termasuk juga P4 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan ulas tuntas ya bagaimana peluang lolos bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan P3K Guru 2022, termasuk kemarin yang gagal lolos pasca sangga, nantinya potensinya lulus di P3K Guru 2023 yang menjadi penentu utama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ada postingan dari salah satu subscriber setia di channel ini. Beliau bertanya, "Saya pasca sangga tidak lulus, tetapi saya P1 min. Apakah masih ada harapan admin untuk diangkat tahun ini? Mohon dijawab min." Mantap sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan dari saudara kita ini yang merupakan subscriber di channel ini itu sangat cocok ya, sangat sesuai dengan judul konten yang kami bawakan pada hari ini. Nah, jadi kita berbicara terkait dengan pelamar P1, P2, P3 dan bahkan P4 yang tidak lulus pasca sangga, tetapi posisinya itu adalah P1 ya. Bagi P1, apakah masih ada harapan admin untuk diangkat tahun ini? Mohon dijawab. Nah, jawaban kami sesuaikan dengan info yang kami dapatkan juga dari Kemendikbud, dari FGP PNS dan dari jpnn.com, bahwasanya bagi pelamar P1 ya, bagi pelamar P1 yang tidak diangkat di tahun 2022 karena tidak mendapatkan penempatan, termasuk yang dibatalkan kemarin penempatannya di P3K Guru nantinya, di P3K Guru tahun 2023 nantinya akan menjadi prioritas utama untuk dituntaskan. Jadi pelamar P1 itu tinggal menunggu penempatan Bapak Ibu ya di P3K Guru 2023. Jadi begitu nanti Pemda mengajukan formasi dan sesuai dengan linearitas dan sesuai dengan kebutuhan, maka secara otomatis P1 itu akan dituntaskan Bapak Ibu ya. Ini kita berbicara mengenai info yang sempat dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa memprioritaskan pelamar P1 tentunya Bapak Ibu ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang tidak lolos pasca sangga, jangan berputus asa karena kita sudah berada di tahun 2023. Sebentar lagi akan ada pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu jawaban kira-kira ya. Untuk kedepannya kalau misalkan ada regulasi baru, kami akan sampaikan lagi terkait dengan pertanyaan dari subscriber kami ini. Oke, kita langsung lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya ada yang cerdas sekali ya komen di kolom komentar di channel ini. Beliau mengatakan seperti ini. Pemahamannya gini ya Bapak Ibu. Dengan adanya prioritas P1, P2, P3 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, guru yang ada formasi di sekolah induknya tidak akan tergeser dari sekolahnya atau digeser oleh guru dari sekolah lain atau non-induk. Nah, misalkan jika tidak ada formasi di sekolah induknya, maka akan ditempatkan ke sekolah yang membutuhkan. Terus sekolah yang membutuhkan seperti apa? Tentunya sekolah yang tidak memiliki guru induk dan ada formasinya, maka akan ditempatkan guru yang di sekolahnya tidak ada formasi tersebut. Nah, ini sepertinya ya artikel ini atau postingan dari salah satu subscriber ini sangat-sangat luar biasa dan sangat tepat menurut kami Bapak Ibu, karena esensialnya itu dia mengambil dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang digadang-gadang bakal menjadi regulasi untuk P3K Guru 2023 ya, seperti itu. Jadi intinya guru yang berada di sekolah induk itu tidak mungkin digeser nantinya Bapak Ibu ya.
Kedua, semisal dalam satu sekolah instansi ada formasi 1 dan ada gurunya 3, status P1, P2, P3, maka prioritasnya adalah P1 yang mendudukinya. Konteksnya tidak menyerobot, ya selama penempatan tidak menggeser guru induknya, ya maka akan aman-aman saja. Nah, ini cocok sekali dengan Permenpan RB nomor 20 ya. Tidak ada geser-menggeser antara P1, P2, P3 dan pelamar umum. Cuman formasi terkadang itu dipindahkan ke sekolah yang ada guru induknya, yang misalkan ada kebutuhan di sekolah induknya tetapi tidak ada formasi. Nah, terkadang formasi itu bisa dipindahkan, bukan menggeser guru induk, tapi formasi yang berpindah mengikuti guru yang akan diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Wow, luar biasa sekali ini Bapak Ibu ya. Ini artikel yang nilai esensialnya itu dia ambil di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Mantap jiwa ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya dari FGPPNS sendiri, dari FGPPNS itu menyampaikan beberapa informasi penting ya. Untuk P1 yang pembatalan penempatan tuh ada yang dapat penempatan di Paskasangga, ada juga yang sudah aman tidak mendapatkan pembatalan penempatan, ternyata Paskasangga tidak mendapatkan penempatan. Kemudian kedua, untuk saat ini sebaiknya P1, P2, P3 dan P4 serempak bersatu berjuang untuk mendapatkan regulasi yang menguntungkan mereka. Mantap jiwa ya, karena jika tidak kompak berjuang bersama akan terjadi ketimpangan juga ketidakadilan Bapak Ibu ya. Nah, karena yang terjadi di lapangan adalah P1 terlempar ke sekolah yang jauh, tetapi P2, P3 anteng di induk. Sedangkan kita tahu bahwa P1 itu mengikuti tes cat dan P2, P3 tidak tes tetapi hanya observasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kita lihat ya, mudah-mudahan saja nantinya P1 itu bisa dituntaskan di tahun 2023. Nah, jika masih ada formasi tersisa, mudah-mudahan bisa juga mengakomodir P2 dan P3, dan jika masih ada formasi maka itu diperuntukkan tentunya untuk pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini kami punya informasi sedikit bahwasanya terkait dengan informasi P1 penempatan. Di sini katakan guru P1, P2, P3 ijazah tidak linear dengan formasi yang ada di instansi, maka Bapak Ibu akan masuk dalam kondisi yang belum aman. Nah, kenapa? Karena ijazah Bapak Ibu tidak linear dengan formasi, sedangkan penataan linearitas kembali sampai sekarang ini tidak ada titik terangnya Bapak Ibu ya. Makanya jaga-jaga kesehatan saja ya, seperti itu. Kemudian P2 dan P3 status TP belum ada kejelasan nasib perihal peluang lolos P3K Guru 2023. Kenapa bisa mengatakan seperti ini? Karena untuk status P2 dan P3, apakah diadakan observasi ulang atau tidak, kami belum bisa memberikan jawaban pastinya karena kita menunggu informasi penting dari Panselnas. Kemudian 17.000 P1 yang tidak terdapat kebutuhan mapel berlebih, mapel gemuk, ijazah tidak linear, ini yang masuk kategori paling tidak aman Bapak Ibu ya di seleksi P3K Guru 2022-2023. Tapi kalau misalkan kedepannya itu bisa direalisasikan, ya tidak mengapa ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan ya, ada info dari Prof Nunuk sebenarnya di jpnn.com. Di sini dikatakan kita ambil nilai esensialnya saja. Apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K Guru 2023 atau diganti yang baru? Nah, ini pertanyaan dari wartawan dan netizen terkait dengan hal itu. Maka di sini dijawab, jika dibikin Permenpan RB yang baru, jar Nunuk, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga otomatis mempengaruhi jadwal rekrutmen pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini sedikit membahas P2 dan P3 ya. Nah, nantinya di P3K Guru 2023 kalau tetap menggunakan regulasi Permenpan RB nomor 20, maka akan ada 3 cara. Seleksi penempatan guru lulus PG atau P1 penempatan guru yang lulus PG pada tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagi P3, P2 dan P3 nasibnya bagaimana? Di sini juga dibahas sedikit Bapak Ibu. Perhatikan saja yang saya lingkari di sini. Ini yang ada di sini lingkari. Kemudian di sini mulai. Nah, untuk P1 tanpa dites lagi. Jadi untuk P1 tanpa dites lagi. Nah, sedangkan bagaimana dengan P2 dan P3? Kemendikbudristek Panselnas belum mengetahui ya, karena mereka
kan tidak dites kompetensi teknis manajerial, mereka hanya observasi dan Pemda yang membuat rankingnya. Ucapnya, Dirjen Nunuk pun menghimbau para P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai Mei 2023. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.